Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan bicara santai mengenai satu helm yang baru aja hadir di TMC Vlog, yaitu nih, helmnya juga baru dirilis ya oleh pabrikannya, yaitu NJS ZX1 atau ZX1 ya. Helmnya boleh dibilang oke banget, berjenis helm full face. Ini artinya dia memproteksi hampir seluruh bagian dari kepala kita gitu ya. Dan desainnya kalau teman-teman bisa lihat di sini itu boleh dibilang memang modern banget sih ya. Terus habis itu kita bisa lihat dia tuh shape-nya itu agak apa namanya mengerucut gitu ya, tajam-tajam. Memang gaya dari helm-helm zaman sekarang tuh modelnya kayak begitu ya. Kalau misalnya kita lihat mungkin AGV, terus habis itu helm-helm kayak KYT, Shoei itu jadi sekarang tuh modelnya memang lebih ke arah sharp gitu ya desainnya. Nah, helm ini menurut saya adalah helm yang modelnya adalah model untuk helm sport touring. Artinya memang bakalan nyaman banget sih dipakai untuk kegiatan kayak touring gitu ya. Sekarang mari kita coba untuk lihat gitu ya. Seperti apa detail dari helm NJS ZX1 ini. Jadi pada dasarnya saya memperoleh dengan livery atau grafis itu namanya The Winner gitu ya. Jadi ini boleh bilang grafis yang pada saat pertama kali ZX1 ini dirilis itu boleh bilang paling dinamis gitu ya. Mengambilkan gambar-gambar kayak monster warna hijau gitu ya. Saya pilih juga kenapa? Karena saya pakai Ninja ZX25R yang warna hijau, jadi boleh bilang adalah hubungannya antara warna ZX25R dengan ZX1 gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini size-nya XL, namun padding dalamnya L. Detailnya sharp banget gitu ya, sharp banget dari depan belakang. Kita bisa lihat di sini ada dua ventilasi di bagian chinnya gitu ya. Cuman sayangnya ini tidak bisa dibuka tutup, jadi memang dia selalu ada gitu ya, jadi nggak bisa ditutup. Bisa lihat juga jalur ventilasi itu ada di atas juga, yang pengoperasiannya buka tutupnya gampang banget begini gitu ya. Sementara di bagian belakang kita bisa lihat di bagian atas di sini ada kayak ini, saya nggak tahu ini kayaknya nggak bisa ditutup, nggak bisa dibuka, jadi dia tuh jalur angin udara kecil di sini ya, ventilasi. Dan juga ada spoilernya ya, spoilernya ya cukup sporty ya, walaupun nggak terlalu panjang banget gitu ya, cukup sporty dengan ada beberapa lubang-lubang ventilasi. Nah, lubang ventilasi ini gunanya untuk apa atau fungsinya untuk apa? Jadi gini, pada saat udara masuk lewat depan gitu ya, ini dibuka udah pasti ya, posisi ventilasinya dibuka, dia masuk lewat depan, lalu dia keluar lewat ventilasi yang belakang sini ataupun yang melalui di bagian bawah spoiler. Maka udara itu sebenarnya nggak masuk ke dalam, tapi dia kayak ngelewatin satu kayak ada tunnel di sini. Jadi itu masuk ke tunnel, dan tunnel itu ada kayak lubang-lubang kecil di bagian tengah sini yang berhubungan dengan bagian dalam, sehingga pada saat kita pakai helm ini dan merasa panas, itu kan ada hawa panas kan di bagian dalamnya. Nah, hawa panas ini ketika ada udara dari depan keluar lewat belakang, maka udah hawa panas itu kayak ketarik gitu teman-teman sekalian, ketarik dari daerah dalam itu bersama-sama dengan udara yang mengalir dari depan ke belakang itu untuk keluar via belakang, sehingga udara yang hangat di bagian dalam pada saat kita memakai helm itu akan terlepas ya, terlepas di bagian belakang bersamaan dengan udara yang masuk via ventilasi atas yang cukup besar ini. Jadi seperti itu fungsi dan cara kerja dari ventilasi helm di bagian atas. Sekarang saya mau ngajak teman-teman sekalian lebih ke daerah dalam ya. Jadi pada dasarnya ini paddingnya itu bisa dibuka gitu ya, bagian samping, cepet, kiri, kanan maupun di bagian tengah bagian dalamnya gitu lah. Pada dasarnya kalau menurut saya bahan yang dipakai untuk bagian checkpad maupun di bagian bawah itu boleh dibilang yang cukup nyaman ya, cukup nyaman sehingga dia itu pada saat nempel di bagian kulit kita, terutama bagian pipi dan bagian dahi itu tidak, kalau saya sih rasanya sih oke, nyaman gitu ya. Nanti kita akan cobain juga. Dan sistem ikatannya itu udah double daring, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sistem ikatan dari helm ini sudah double daring, sebuah sistem ikatan yang standarisasinya udah standarisasi balap. Ini kenceng banget dan safety. Walaupun memang kalau menurut saya helm yang full face namun masih double visor seperti ini sih, saya sendiri tidak merekomendasikannya untuk dipakai buat balapan gitu atau track day gitu ya, karena
Biasanya helm yang double visor kayak gini di bagian sininya nih teman-teman sekalian ya, antara shell terluar dengan padding foam di bagian dalam itu ada sedikit rongga, dan itulah yang menyebabkan agak sedikit riskan bila kita menggunakan helm ini untuk balap. Bicara tentang visornya atau kacanya, untuk versi standarnya dia dapat kaca yang bening gitu ya, clear, dengan model yang boleh dibilang sih kalau menurut saya sih cukup rata atau flat. NGS cukup rapi membuat finishing dari edge atau ujung-ujung dari helm dari visornya sehingga dia tidak terlalu tajam, baik bagian atas yang agak sedikit tebal dan bagian bawah. Nah, sistem pembukanya itu ada di bagian tengah, dan menurut saya sih ini cukup secara sudut pandang teknikal itu cukup baik ya. Kenapa? Karena dengan di bagian tengah ini maka gaya tekan baik dia tutup maupun buka itu akan tersebar rata bagian kanan dan bagian kiri, sehingga boleh dibilang ini mudah-mudahan bisa akan memperlama gitu ya umur dari pegangan di bagian ratchetnya gitu. Sementara teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, bagian penutupnya tuh kayak gini. Nah, tuh ya bisa ditutup. Penguncinya boleh dibilang dia tuh kayak slot begitu untuk dibuka di sini. Nah, jadi segitu. Untuk bagian depan tuh ada kayak brake deflector terbuat dari karet gitu ya. Brake deflectornya di sini terbuat dari karet, dan juga brake deflector di bagian bawahnya juga nih ya, terbuat dari fabric kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sih udah cukup oke. Kita bisa tahu sendiri bahwa NGS ZX1 ini juga dilengkapi dengan apa namanya tuh double visor. Double visornya sendiri untuk bagian dalam itu menggunakan warna yang smoke gitu ya, smoke. Tapi kalau lihat dari luar sih kayak nggak terlalu gelap gitu ya, smoke-nya mah cukup lah gitu aja. Ini tuh bisa pakai ini naik turunnya, atau kalau misalkan turun juga bisa, teman-teman bisa biasanya gini. Nah, kayak gitu. Yang biasa di sini gitu ya. Kita harus biasakan membuka menutupnya di bagian kiri dan kanan. Dan juga cukup menarik di sini ada kayak logo kacamata ya. Dia itu sudah wearable ya, wearable, jadi bisa dipakein untuk apa namanya, gagang kacamata seperti saya, atau misalkan teman-teman sekalian yang nggak pakai kacamata juga bisa pakai sun visor kacamata biasa gitu ya. Secara umum bagian visor dan bagian ventilasi udara sih kalau menurut saya sih cukup oke. Ratchetnya sendiri teman-teman saya bisa lihat di sini ya, modelnya kayak gini, dan ini sih kayaknya sih mudah untuk dibuka tutup saya, tapi saya sendiri masih belum belajar ya. Biasanya ini ditarik gitu ya, ini ditarik, buka tutup, tinggal dicopot gitu. Untuk visornya sendiri sih, untuk apa pin lock di luar sih belum ada lubangnya ya. Sini belum ada lubang pin locknya ya. Cuman ya entahlah, mungkin dibor atau kayak gimana, atau misalkan pakai kalau mau teman-teman sekalian mau pakai bagian lapisan untuk anti fognya di dalam ditempel, itu juga bisa. Itu ya teman-teman sekalian untuk visor dan bagian ventilasi dari NGS ZX1 ini. Dan daripada kepo, kita aja langsung cobain helm ini langsung dipakai ke kepala saya ya. Jadi pada dasarnya saya Taufik, lingkaran kepala itu 60 cm gitu ya, sekitar segitu, sehingga boleh dibilang helm yang pas itu adalah helm ukuran L di umumnya helm-helm full face ya. Kita bisa lihat di dalam pada saat dimasukin tidak terjadi drama-drama apapun gitu ya, mulus-mulus aja. Dan ukuran L ini boleh dibilang pas banget ya, udah dipakai di sini. Teman-teman bisa lihat di sini saya mau pakai kacamata ya, karena pas. Dan menurut saya memang karena dia tuh memang glasses friendly, udah dibuat kayak daerah lengkungan di bagian samping, sehingga gagang kacamata memang bener-bener gampang banget masuk ke dalam helmnya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi nggak ada kayak drama-drama apapun. Teman-teman bisa lihat di sini modelnya kayak gini dari depan ya, dari depan, dari samping sebelah kiri, dari samping sebelah kanan kayak begini ya, dari samping sebelah kanannya, dan wah bisa nggak kelihatan dari belakang gitu. Nanti kita akan cobain juga sih kapan-kapan naik di atas motor dengan NGS ZX1 ini. Namun pada dasarnya pada saat pakai saya merasakan sesuatu yang nyaman banget gitu loh, nyaman banget sih ya. Sekarang kita coba buka ya, karena ini double daring, agak ribet juga dikit bukanya. Buka helm tuh mesti pakai kacamata dulu, dan nih, wow, ya lumayan,
ada sedikit drama sedikit pada saat ngelepas helm. Jadi itu kalau menurut saya sih NGS ZX1 ini bagian sini itu dia tuh punya kontur yang apa namanya agak oval gitu ya, agak oval sehingga kepala saya yang mungkin dimensinya tuh konturnya agak sedikit bulat tuh memang agak sedikit susah pada saat dikeluarin. Ini model ini tuh modelnya sama kayak saya pada saat misalkan pakai kayak AGV K1 juga kayak gini, di bagian bawahnya itu agak sedikit oval sehingga dia tuh agak susah sedikit ya, tapi tidak ada masalah sih, tinggal sedikit kita tekan aja gitu ya. Cuman yang penting itu pada saat dipakai itu memang nyaman kayak gitu lah teman-teman sekalian. Katanya sih helm ini sudah mulai banyak didistribusikan ke toko-toko helm. Harganya ini loh yang saya bilang itu membuat dia tuh cukup menarik, karena dia tuh dibanderol dengan harga yang variasinya itu antara Rp650.000 sampai Rp700.000. Nah, karena dia tuh helm full face, terus habis itu shellnya itu terbuat dari termoplastik atau plastik yang dipanaskan, terus habis itu di molding kayak gitu, terus habis itu dual visor yang di dalamnya itu ada kayak sun visor. Ini menurut saya sih secara umum dia itu levelnya itu ada di, kalau misalkan di helm lokal yang sudah udah mulai mapan itu kayak KYT Vendetta 2 gitu ya, atau misalkan dia juga sama dengan misalkan AGV K3SV. Cuman di antara tiga itu ya, dengan KYT Vendetta 2, AGV K3SV, NGS ZX1 boleh dibilang paling value ya, karena Rp650.000 sampai Rp700.000 doang gitu ya. Sementara dua kompetitor yang saya sudah sebutkan tadi itu berada di atasnya harganya. Warnanya juga macam-macam. Kalau yang saya bilang ini The Winner, ada juga Rush, ada Spectre kalau untuk yang versi grafisnya. Lalu juga ada versi yang apa namanya solid, warna-warna solid kayak misalkan ada hitam baik gloss maupun doff, ada putih, ada stone grey, dan juga ada kayak merah kayak gitu. Namun kalau menurut saya dari hands-on review ini dengan bobot hanya 1450 ya, nggak terlalu berat sih ya kalau menurut saya. 1450 standarnya helm-helm full face dengan bahan shell terluar dari termoplastik itu mau sekitar segitu, 1450 sampai 1500-an. Karena kalau udah masuk 1600 itu biasanya rada-rada berat. Teman, kalau menurut saya kalau ini dengan 1450 sih mudah-mudahan sih tidak sampai membebani dari leher kita pada saat riding. Itu aja lah teman-teman sekalian. Nanti kita akan cobain rasain pada saat naik motor di jalan seperti apa aerodinamikanya gitu ya, seperti apa, apakah berisik apa enggak, terus nyaman apa enggak dari helm NGS ZX1 ini. Untuk sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah atau bisa menambah referensi teman-teman sekalian bila ingin mencari helm full face jenis sport touring dengan model dual visor seperti NGS ZX1 ini. Itu aja. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.